Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ya dulu masih kecil, ya apa yang kita minta, apa yang kita mau, walaupun misalnya itu punya kakek, oh mau dikasih. Bahkan di antara adab kalau kita makan sama orang Arab, ya itu dagingnya diambilin ke kita. Ya kita makan nih satu nampan, dagingnya di tengah, gitu kan? Ya, nggak dibiarin kita ngambil tangan kita ke tengah, diambilin, ditaruh deket sama kita. Dia ntar makannya belakangan. Itu adab. Tapi kalau kita, ya, bahkan berebut makanan sama anak, marah sama anak gara-gara makanan bapaknya, ya, gara-gara makanan dia dimakan sama anaknya, bisa marah, bisa diboikot tuh anak gara-gara hal itu, ya. Harusnya kan nggak begitu. Orang-orang tua ketika misalnya dia naruh makanan dimakan sama anaknya, siapa yang makan si anak? Nggak apa-apa, gitu. Makan anaknya. Tapi ada aja orang tua yang berantem sama anak gara-gara berebut makanan. Ya, bapaknya pulang bawa bubur misalnya, ya kan? Masuk dulu sebentar ke kamar, dia keluar tuh bubur udah hilang, marah-marah dia sama anaknya lah. Lagi yang makan anaknya, biarin, alhamdulillah udah makan. Kamu suka makan, gitu harusnya sebagai orang tua. Kalau kita nggak ajarin begitu, dia jadi bakhil. Dia jadi bakhil nanti. Barakallahu fiik. Qala muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, wa fi riwayatin Muslim an Jabir, dan pada riwayat Muslim dari Jabir, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan untuk satu orang cukup buat dimakan berdua. Ya, wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Dan makanan untuk berdua cukup dimakan berempat. Nah ini dhaif. Ya 2 kali lipatnya jadi. Kalau yang pertama tadi enggak. Makanan 2 orang cukup bertiga. Menambah 1. Makanan bertiga cukup berempat. Sekarang naik levelnya. Makanan berdua cukup dimakan berempat. Artinya semakin besar kita berbaginya. Ya. Begitu. Ya. Ini akhlak. Wa ta'amul arba'a yakfit tsamaniyah, dan makanan berempat cukup dimakan buat berlapan. Ya. Walau an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi." Saat kami sedang berjalan bersama Nabi, idda'a rajulun ala rahilatin laha. Tiba-tiba datang seorang di atas tunggangannya. Ya, datang dengan tunggangannya. Faja'ala yasifu basarahu yaminan wa shimalan. Kemudian orang ini melihat ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah pun bersabda, "Man kana ma'ahu fallu dhahrin." Barang siapa yang punya tumpangan di kendaraannya, falya'ud bihi ala man la dhahralah. Tawarin kepada yang enggak punya tumpangan. Akhlak, berbagi. Waman kana lahu fadlun min zat, barang siapa yang punya kelebihan makanan, faly'ud bi ala man la zadalah. Ya, maka tawarin kepada yang enggak punya makanan. Fadzakara min asnafil mal, lalu Nabi menyebut beragam macam harta satu persatu. Ya. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl, sampai-sampai kami menganggap bahwa enggak ada hak bagi seorang pun dari kami atas kelebihan sesuatu. Bawa mobil, bawa motor, gitu ya. Ada teman, ayo Pak naik, gitu. Ya cuman hati-hati ya, jangan sembarangan suruh naik, ntar begal. Artinya orang yang kita kenal, ya, orang yang kita kenal, yang kita aman, ya ajak seperti itu. Jadi itu akhlak. Ya, Anda mau berangkat ke masjid, Anda pakai motor, belakang kosong, ada ya kawan jalan, tawarin, faly'ud bih, ya Pak bareng. Nah itu akhlak. Itu disebut dengan muasa, berbagi dalam makanan, begitu juga dalam kendaraan, ya. Bahkan fi asnafin minal amwal, Nabi menyebut beragam macam harta,
Kecuali satu ya, nggak boleh berbagi istri gitu. Tapi selain itu dari harta, boleh. Bahkan itu dianjurkan dalam Islam. Ya, dianjurkan dalam Islam. Itu. Jadi ini akhlak bahwa seorang, ya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat, sampai-sampai kami menganggap nggak ada hak atas kami pada kelebihan sesuatu, pada sesuatu yang lebih. Kalau ada yang lebih, kasih. Ya, punya pakaian lebih, jangan dibiarin menuin lemari, lungsur, kasih. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, insya Allah kita ambil hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jadi bagi bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan itu, kalau doa pagi dan petang itu kan suka ada minal jubni wal bukhul gitu ya, minal jubni wal bakhil, Jubn wal bukhul, minal jubni wal bukhul itu kan biasanya kalau dua itu saling berkaitan. Ya. Ini mungkin saya agak belum begitu paham, mungkin bisa dijelaskan kaitan antara pengecut dengan bakhil itu. Kenapa disandingkan ya? Ya emang berkaitan. Tuh orang yang bakhil itu jaban. Jaban itu apa? Penakut. Artinya dia nggak percaya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya jubn. Ya. Makanya orang yang bakhil dia takut, ya hartanya habis, dia nggak percaya dengan janji Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan, kurang keimanannya kepada hari akhirat. Itu. Jadi itu kaitannya. Kenapa dia disebut jubn, disebut takut. Nah, beda dengan orang yang dermawan. Orang yang dermawan syuja'. Ya, dia serahkan hartanya. Karena dia percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya menyerahkan semua hartanya, kemudian ditanya, "Ama tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu kalau gitu? Dia bilang apa? Ya, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi itu kaitannya. Kenapa disebut ya penakut? Baik, ada lagi nanti disampaikan setelah adzan ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Kami menanyakan bahwa ada seseorang katakanlah ya, dulu miskin gitu, dulu miskin. Nah, lama-lama mereka karena ya mungkin kegiatan yang macam-macam, akhirnya dia menjadi kaya. Kaya raya lah pokoknya. Tapi dengan kaya raya itu hasilnya diperoleh dengan tidak jelas. Tidak jelasnya mungkin ya nyewa-nyewain lahan yang bukan haknya, yang mencuri dan lain-lain. Dan hasilnya itu digunakan untuk, ya mungkin sebagian tidak keseluruhannya, tapi digunakan untuk ya membantu masjid, nyumbang masjid, madrasah, dan yatim piatu dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana hukum atau apakah amalan itu diterima sebagian atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, insya Allah masalahnya jelas ya. Kalau emang hasil pendapatannya itu dari mencuri, berarti bukan harta dia kan? Ya, karena itu harta orang lain. Dari merampas, dari menzalimi orang, ya, atau dari korupsi. Berarti bukan harta dia. Ya, kalau bukan harta dia, berarti dia sedekahkan. Ya, dia nggak dapat apa-apa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan nggak mensucikan dirinya dari dosa. Ya, jadi apa yang wajib baginya? Misalnya ada seorang seperti itu keadaan, yang wajib baginya bertaubat, bukan sedekah. Yang wajib baginya taubat, kemudian pulangin harta yang sudah diambil. Itu. Ya, karena zulmu, ya kezaliman itu akan dia tebus nanti. Kalau dia nggak selesaikan di
di dunia. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyatahallal minhul yaum." Maka ya minta maaf dari sekarang. Ya, qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum nggak ada ya dinar dan nggak ada dirham. Maksudnya sebelum datang saat hari kiamat, Anda nggak bisa tebus kesalahan Anda dengan cara mengembalikan harta yang dirampas, dengan ya mengembalikan harta yang dicuri. Jadi kewajiban bagi orang yang seperti itu keadaannya, yang pertama taubat, kemudian mengembalikan, bukan sedekah, bukan pergi umroh. Ya, salah itu. Dia umroh bukan pakai duit dia kok, gitu. Salah khair. Bagaimana Ustadz? Bagi penerima. Bagi penerimanya, al-ithmu 'alal mubashir, dosa itu bagi pelaku. Ya, bukan atas orang yang mengambil dengan cara yang halal. Penerima ini kan ngambil atas pemberian, bukan ngerampok. Iya kan? Apalagi kalau dia nggak tahu. Bahkan kalau dia tahu sekalipun, misalnya orang pemakan riba, ya, dia tahu orang ini pemakan riba atau berinteraksi dengan riba, lintah darat misalnya. Berarti hartanya apakah haram atau bercampur dengan yang haram. Ya, kemudian dia datang, kebetulan orang itu pamannya. Dia makan di rumah pamannya, boleh apa nggak boleh? Sedangkan harta yang ya dibelanjakan oleh orang itu sumbernya adalah haram. Boleh, karena dia makan ya dengan cara yang halal. Ya, misalnya diundang makan atau disediain makan, bukan dengan cara dia merampas. Tapi yang warok, tapi kalau warok ini nggak wajib. Kalau dia mau ihtiyat, berhati-hati, karena orang ini ya dugaan kuat bahwa mayoritas hartanya dari barang yang haram. Ya, yang utama dia nggak makan, walaupun dikasih. Itu yang utama. Tapi kalau yang utama itu sifatnya nggak wajib. Warok aja, yang utama aja. Gitu Pak. Gimana Pak? Sudah ya. Gitu Pak. Jadi yang nerima nggak ada dosa. Ya, karena kaidahnya gitu, alismu 'alal mubashir. Yang berdosa itu si pelaku, bukan orang yang mengambil dengan cara yang halal. Apakah dengan dikasih, dihadiahin, atau diundang, atau diajak makan. Kan halal caranya. Tapi kalau dia mau warok, karena dia tahu ini orang sumbernya sebagian besarnya harta haram. Kalau dia mau warok, dia jangan terima undangan, dia jangan makan. Itu warok. Tapi kalau dia butuh, boleh nggak dia makan? Boleh. Karena dengan cara diundang. Ya Pak? Lebih banyak apa? Teman kita itu lebih banyak ribanya gitu. Kan kita sebetulnya tidak butuh-butuh amat karena wah kita ditraktir sama dia gitu. Tiba-tiba Boleh, di tengah boleh. jalan ditraktir kan. Boleh. Padahal kan tahu gitu loh, tahu. Boleh, boleh. Padahal kan kita tidak butuh-butuh amat untuk ditraktir dia gitu. Tapi Ya boleh, apalagi karena kalau butuh. terpaksa. Apalagi kalau butuh. Iya, Tapi kalau dia mau menempuh jalan warok itu yang lebih utama. iya, iya. Gitu. Baik, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah menumpuk harta itu sebagaimana Ustaz? Karena memang orang mungkin banyak hartanya, tapi sudah disedekahkan, sudah dizakatkan, kan nggak mungkin sampai nol, itu kan nggak mungkin lah ya. Jadi bagaimana istilah menumpuk itu? Karena dia itu kan perlu cadangan untuk hidup ke depan gitu. Terima kasih. Ya, yang dimaksud dengan menimbun itu yang tidak dizakatkan itu. Karena Allah berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha. Orang yang menimbun emas dan perak kemudian dia tidak menafkahkannya. Maksudnya membayarkan zakatnya. Ya, jadi boleh orang muslim itu boleh kaya nggak? Boleh. Ya, boleh mau ya kayak 7 turunan, 17 turunan bebas. Yang penting zakatnya ditunaikan. Ditunaikan gitu. Nah, kalau yang disebut dalam hadis itu yang utama. Ya, sehingga sahabat menganggap seolah-olah nggak boleh seorang dari kita punya kelebihan harta. Nah, itu yang utama.
Ya, kadar yang afdal. Ya, seperti halnya Nabi, satu saat setelah beliau selesai sholat, tiba-tiba beliau yatakhatta riqaban nas, tergesa-gesa pulang balik ke kamarnya. Para sahabat kaget dengan ketergesa-gesaannya Nabi. Ternyata ketika balik lagi Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah tergesa-gesa? Saya ingat ada ya tibr, yaitu emas seukuran buku jari yang masih saya pegang. Saya takut dia masih ada sama saya. Jadi buru-buru disedekahin sama Nabi SAW. Oh, itu kadar afdaliyah. Itu cukup ya? Cukup insya Allah. Karena udah masuk. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah waktu akhir insya Allah. Nyusul. Kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.